Iya, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, bersama majelis taklim Tazkiyatun Nafas. Sekalipun kita berada di waktu yang berbeda, semestinya kita berada di Rabu pekan kedua, tetapi Rabu pekan kedua apa ketiga? Ketiga. Karena satu dan lain hal, Rabu pekan yang lalu saya uzur, sehingga kedua. Memang jadwal rutinnya 2, ya. Karena kami uzur, sehingga majelis taklim Tazkiyatun Nafas masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Saat ini kita berada di Rabu pekan keempat hari ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Yang nama aslinya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, disebut terkenal dengan nama Imam Bukhari karena beliau berasal lahir dari kota Bukhara. Mana Bukhara? Daerah mana? Soviet. Dulu Uni Soviet, daerah sana, ya. Oleh karena itu, kitab beliau yang kita bahas rutin ini adalah kitab yang berjudul Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Baik. Menurut catatan saya, pada 2 bulan yang lalu, kita telah menuntaskan hadis nomor 9. 9 ya. Karena bulan kemarin kita tidak melanjutkan nomor 10. Bulan yang lalu, bulan Juli, kita membahas materi tematik. Ya, betul ya, tematik. Terakhir itu di bulan 6, bulan Juni. Itu hadis nomor 9. Hari ini kita akan memasuki yang nomor 10. Adapun babnya adalah bab ke-6. Bab ke-6, hadis nomor 10. Ya. Diberi judul balas budi bagi kedua orang tua. Balas budi bagi kedua orang tua. Baik. Saya akan bacakan hadisnya. Kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Hadis ke-10 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Perhatikan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, artinya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Nah ini sabdanya pendek ini ya, jadi tidak terlalu panjang. Kita dengarkan bersama, sekalipun pendek namun memiliki makna yang cukup mendalam ya. Judulnya balas budi bagi kedua orang tua. Begini sabdanya Nabi, la yajzi waladun walidahu, artinya seorang anak, saya ulang, seorang anak tidak dapat atau tidak akan mungkin, saya ulang ini, seorang anak tidak dapat atau tidak akan mungkin membalas budi jasa kedua orang tuanya. Mustahil, tak mungkin. Jadi kalau mau disimpulkan, seorang anak, kita semua ini anak Bapak Ibu. Saya anak, panjenengan ibu-ibu, meskipun usianya sudah pada ada yang tua ya, itu juga anak. Bapak-bapak juga anak. Kenapa? Karena kita punya orang tua. Jadi kita yang ada di majelis ini belum tentu orang tua, tetapi pasti seorang anak. Belum tentu orang tua, tapi anak. Saya anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya anak. Karena kita punya orang tua. Lah seorang anak tidak mungkin ya bisa membalas budi jasa kedua orang tuanya. Nah, ternyata belum titik, masih koma, masih koma. Illa, lah ini yang bikin merinding ini. Ada komanya ini. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, artinya kecuali. Nah ini berarti anak itu bisa dikatakan bisa balas budinya orang tua kalau melakukan ini. Kecuali ini, kecuali jika ia mendapati kedua orang tuanya, kecuali si anak ini kalau melihat mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan berstatus budak. Jadi orang tuanya berstatus budak, lalu si anak membelinya, kemudian memerdekakannya. Dimerdekakan loh, itu baru balas itu. Bisa itu baru anak baru bisa balas. Wah ya susah yang seperti ini. Apalagi di negeri kita tidak ada perbudakan. Ya, seperti itu. Apalagi harganya budak. Wih, luar biasa ini.
Iya, baik. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Saya ulang dari awal, dari awal. Seorang anak tidak akan pernah mungkin bisa membalas jasa, balas budi kedua orang tuanya. Kecuali, jika anak tersebut mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan berstatus budak. Orang tuanya diperbudak. Jadi budak. Lalu si anak membelinya dan memerdekakan orang tuanya. Dimerdekakno. Itu baru bisa balas itu. Pak, Bu, mohon maaf, siapa yang bisa balas air susunya ibu kita? Gak ada. Kita ini lahir keluar dari rahimnya ibu kita. Mustahil iso balas. Kecuali siji, kata Nabi. Satu dok bisanya. Orang tuamu jadi budak dan kau beli, kau merdekakno. Baru itu iso balas. Mustahil, gak bisa kayaknya. Gak ada, ya. Kalaupun ada, ya tentunya bukan di Indonesia ini, ya. Ini nanti tak jelaskan masalah perbudakan. Nanti kita akan singgung dikit masalah perbudakan. Baik, jadi dalil inilah hadis nomor 10 dalam kitab Adabul Mufrad. Pelajarannya. Nah, sekarang pelajarannya. Pelajarannya Bapak Ibu sekalian ada 4. Pelajarannya cuma ada 4. Nanti kalau materinya ini tuntas, waktunya masih cukup, saya lanjutkan nomor 11. Jadi hari ini sekalian 2 nomor, kalau cukup waktunya. Pelajarannya cuma 4, hadis nomor 10 ini. Apa saja pelajarannya? 1, yang pertama ini. Pelajaran yang pertama adalah, semaksimal apapun seorang anak berusaha, semaksimal apapun seorang anak berusaha, ya, semaksimal apapun ini sudah, ya, maksudnya semaksimal apapun ini kayak apa Ustadz? Kalau sama orang tuanya nggak pakai perhitungan, Setiap yang keluar dari mulutnya orang tua dituruti kabeh ambek anak. Sak metune. Istilahnya gitu ya. Sak metune, sak keluarnya dari mulut. Nah, ibu kok kepingin? Iya. Ibu kepingin berobat, nah, tapi ojo berobat. Ibu nek kepingin berobat rumah sakit paling terkenal. Iya. Sak metune. Gak iso bales. Gak bisa. Semaksimal apapun seorang anak. Ya, bahkan setinggi apapun baktinya anak kepada orang tua, wes kurang nurut apa sudah? Nurut anak sudah. Ibunya bilang, padahal ibunya cuma ngomong, nek ibu kok nak ya mikir ojo mari nak, enggak. Ya. Lu nak gak kon pikir enggak, ibu arang enggak. Saking nurutnya ini sudah, tetap tidak bisa balas. Tetap tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini ya. Jadi semaksimal apapun usaha anak, setinggi apapun baktinya anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas budi dari kedua orang tuanya. Tidak bisa balas. Itu anak bakti itu, gak bisa balas. Apalagi tidak bakti. Waduh, tambah. Banyak anak ndak berbakti. Iya, anak yang berbakti saja secara maksimal gak iso balas kebaikan orang tua. Apalagi kalau anak itu tidak berbakti, suka menyebabkan orang tuanya meneteskan air mata, bikin orang tua kepikiran, omongannya anak suka nyakiti hati orang tuanya, anak yang bakhil pelit sama orang tuanya. Nama baiknya orang tua tercoreng di masyarakat gara-gara anaknya utang di mana-mana, yang nutupi orang tuanya, anaknya kena narkoba. Kan ini mencoreng. Sing bakti saja gak iso bales orang tua. Apalagi kayak gini, anak durhaka tambah gak iso bales. Itu satu itu. Pelajaran pertama itu ya. Semaksimal apapun, ibu-ibu mau mati-matian ya apa, gitu ya.
Ibu-ibu mau mati-matian gimana? Aku tak kepingin bakti sama ibu. Ya, misalnya ada wanita lebih mementingkan suami nih, mementingkan ibunya, bapak ibunya daripada orang tua. Mestinya kan istri itu kan lebih mengutamakan suami. Karena surganya istri itu di suami, bukan di orang tua. Beda dengan bapak-bapak. Ini misalnya ada wanita lebih condong ke orang tua, abi umiknya. Jadi kalau misalnya abi umiknya itu bilang, mama kok gak ketuku ambek bojomu iki. Ya. Langsung istri bilang, mas aku gak seneng ambek kon, mas. Ya. Aku nurut papa mamaku, mas aku gak seneng ambek kon. Ini nurut setengah mati, guys. Gak bisa bales. Sudahlah, wis. Apalagi durhaka, naudzubillah, malah nggak bisa balas. Ya, itu yang nomor satu itu ya. Itu mati apa ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Kecuali hanya satu kondisi. Lah ini. Kecuali hanya ada pada satu kondisi. Kecuali hanya ada pada satu kondisi. Seorang anak dianggap membalas jasa kedua orang tuanya. Wis iso balas. Sudah bisa balas. Kecuali satu kondisi ini tok. Gak ada nomor 2, gak ada nomor 3. Hanya satu ini tok. Apa itu Ustadz? Yang tadi Bapak Ibu dengarkan hadisnya tadi. Apa kondisinya? Yaitu manakala si anak tersebut mendapati kedua orang tuanya menjadi budak. Orang tuanya menjadi budak, lalu si anak membebaskan orang tuanya. Hanya itu tok, anak dianggap bisa balas budi baiknya orang tua. Ya, budi baiknya orang tua. Terutama ibu ya, terutama ibu. Masya Allah. Insya Allah laki-laki tidak ada yang sanggup ini. Untuk menjadi seorang wanita tidak ada yang sanggup. Belum lagi dia pada saat hamil. Oh iya, hamil itu biasanya anak itu berapa kilo? Beratnya bayi itu biasanya 3 kilo. Iya. Tidur anak itu dibawa enggak? Wow. Bapak-bapak sanggup bawa beban 3 kilo, tidur dibawa, kamar mandi digowo, setiap jalan kemana-mana dibawa. Sanggup? Kalau saya loh ya, enggak sanggup. Saya enggak sanggup. Ibu-ibu sanggup. Ya, kenapa? Karena memang sudah kodratnya, sudah takdirnya seperti itu. Ya, belum lagi melahirkan pilihan hidup sama mati, meregang nyawa. Itu kalau dokter sudah ngomong, apalagi sudah ngomong sama suaminya atau keluarganya, kami sudah berusaha. Wes, tadi ngomong dokter, tadi ngomong ini salah alamat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semuanya atas kehendak Allah. Ini apabila terjadi sesuatu, ini yang Anda pilih ibunya atau anaknya. Saya yakin yang namanya ibu pasti berkata, pilih anak. Jangan dihiraukan saya. Ibu rela berkorban mati-matian, meregang nyawa di atas meja operasi, taruhan nyawa. Bisa balas kebaikan ibu, gak iso kecuali satu. Nek ibumu jadi budak, kau beli, kau merdekakan, baru iso balas. Cuman itu tok bisanya. Oh, no usah di Indonesia perbudakan, gak ada. Gak bisa, gak ada. Ya, lah terus di mana ada perbudakan? Nanti kita akan sebutkan nanti materi nomor 3 ya. Baik, jadi yang nomor 2, seorang anak itu baru bisa dikategorikan membalas budi kedua orang tuanya manakala apa? Manakala dia mendapati orang tuanya statusnya apa statusnya? Budak. Lalu si anak membebaskan, membebaskan, memerdekakannya, ya, dimerdekakan orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Selain ini ada Ustadz, selain memerdekakan ini, orang tua kalau orang tuanya budak, selain itu ada? Tidak ada. Hanya satu cara ini tok baru bisa balas kebaikan orang tua. Baik, sekarang, nah ini agak terang ini. Jazakillah khair. Nah, ya ini ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Ayo, nomor 3.
Pelajaran nomor 3. Ya, betul ya. Pelajaran yang nomor 3 adalah ya, asal-usul terjadinya perbudakan. Asal-usul terjadinya perbudakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau tanya, kenapa sih Ustadz orang itu kok sampai diperbudak gitu Ustadz? Asal-usulnya apa? Latar belakang kronologisnya. Kok iso, kok bisa orang itu jadi budak itu loh. Kok bisa? Ya ini yang saya sampaikan. Asal-usul terjadinya perbudakan adalah karena salah satu dari 4 sebab. Salah satu dari 4 sebab. Salah satu ini. Salah satu dari 4 sebab. Jadi tidak harus semua. Salah satu tok bisa jadi budak. Ya. Orang itu bisa diperbudak, terjadi perbudakan, itu kalau salah satu dari 4 hal ini. 4 hal ini. Apa itu? 1, yang pertama. Yang pertama adalah peperangan. Oh, itu jelas itu, perang. Peperangan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, jika ada 2, A dan B berperang, maaf, negara A, negara B berperang, lalu salah satu negara ini berhasil mengalahkan, itu biasanya wanita sama anak-anak siap menjadi kelompok yang dikalahkan dan dijadikan budak. Siap. Harus siap-siap. Makanya dulu kalau saya sempat mendengar perkataan para alim ulama, peperangan zaman dulu, itu kalau misalnya kalah, wanita di antara mereka lebih baik mati bunuh diri daripada jadi budak. Karena kalau sudah diperbudak, Bu, maaf ini, dizinai, dijima, gak pakai dikawin. Budak itu gak pakai dinikahi. Gak pakai dinikahi, budak itu. Ya. Jadi budak itu ya langsung dijima punya anak. Nah terus Ustadz, kalau punya anak, anaknya statusnya apa? Anaknya merdeka. Statusnya. Jadi kalau ada laki-laki merdeka, terus kemudian, menyetubui wanita budak, sampai hamil, lahir anak, anaknya merdeka. Nggak ikut ibunya statusnya. Merdeka. Maaf. Nabi itu pernah punya anak dari budak wanita loh. Punya loh. Nabi punya anak loh. Namanya siapa? Ibrahim. Siapa nama wanitanya? Maria Al-Qibtiyah. Nabi itu punya anak 7, yang 6 dari rahimnya Khadijah. Fatimah Khadijah, Ummu Kulsum Khadijah, Zainab binti Rasul Khadijah, Ruqayyah Khadijah, 4 perempuan Khadijah semua, rahimnya Khadijah. Terus setelah itu ada lagi Qasim Khadijah. Satu tok yang dari selain Khadijah. Satu dari Maria Al-Qibtiyah, wanita budak. Siapa nama anaknya Ustadz? Laki-laki. Namanya Ibrahim. Ibrahim namanya. Meninggal semua yang laki-laki pada waktu kecil. Jadi Nabi tidak punya keturunan laki-laki. Lah kok bisa sekarang akun-akun anak cucu Rasulullah. Padahal anak cucu ini kan bintinya ikut siapa? Bapak. Binti, bin ke bapak. Bukan ke ibu. Ya, baik. Saya nggak bahas itu ya, anak cucu Rasul ya. Itu nanti insya Allah lain kesempatan aja, tambah melebar nanti. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, maka waktu itu saat pakai dinikahi, ya enggak lah. Itu sah. Dan boleh Bu, halal. Makanya kalau andai kata di Indonesia ada perbudakan, insya Allah bismillah. Iya, gak pakai lamaran, gak pakai Bu. Namanya budak. Pegang sudah dijima, selesai. Boleh, halal. Kalau ada Ustadz TKW, TKI itu ART, asisten rumah tangga, PRT, pembantu rumah tangga, itu budak Ustadz. Bukan. Kan budak. Ini murni kalau ada perang. Satu ya. Nomor dua. Ada berapa tadi itu? 4 ya. Ini nomor 2 sekarang. Yang nomor 2 adalah kefakiran.
kefakiran. Ya, tidak jarang namanya kefakiran, kemiskinan ya. Tidak jarang kefakiran ini, bukan kekafiran loh ya. Fakir, miskin. Ya, fakir. Mungkin Bapak Ibu tanya ini dalam hati sebelum tak lanjutkan ini. Ustadz, bedanya fakir sama miskin itu ada tak Ustadz? Ada, beda. Fakir itu beda sama miskin. Bedanya apa? Fakir itu lebih membutuhkan ketimbang miskin. Fakir itu keadaannya lebih tragis daripada miskin. Contoh Ustaz, contoh. Apa contohnya? Bedanya fakir sama miskin. Gini loh, ini. Misalnya ada si A. Si A, ini orang fakir ya, orang fakir. Orang fakir si A, si Fulan. Fakir ini, fakir. Kebutuhannya dia sebulan itu 10. Bayar listrik, bayar air, terus kemudian anak sekolah, sama dipakai makan, pokoknya bla 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 bla. Titik. Itu intinya sebulan 10. Nah orang fakir itu tiap bulannya baru bisa 3 kurang 7. Itu fakir. Me iso telu, lah 7, gak iso. Itu fakir. Beda sama miskin. Miskin itu orang miskin kebutuhannya sama, 10. Listrik, PDAM, terus kemudian untuk makan, bayar sekolah, bla 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 bla, macam-macam 10. Orang miskin itu dia bisa punya itu 6 atau 7. Lebih dari separuh, lebih dari 50%, 6 atau 7. Sisanya gak iso, gak mampu. Itu miskin. Fakir, mek telu tok, gak sampai separuh, itu fakir. Berarti fakir itu luwih nemen Ustaz. Iya, kasihan fakir. Nah, ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin ngasih zakat, lihat dulu. Orang ini rumahnya, kebutuhannya orang ini makan anak 4, terus makan itu tiap hari sekian, sekolah semua. Orang ini ternyata tidak punya skill. Ibu gak iso masak, tidak bisa jualan. Terus suaminya kerjaannya Senin Kamis serabutan. Fakir ini, fakir. Padahal kebutuhannya banyak orang ini. Ya, sehingga ya wis itu kadang makan, sehari makan, nanti 2 hari enggak makan. Apa adanya, dia enggak minta-minta. Lah itu fakir. Itu fakir. Beda sama miskin. Kalau miskin itu sudah separuh lebih. Jadi kalau kebutuhannya 1 juta, 1 bulan 1 juta, dia mampunya tiap bulan oleh duit dapat uang 600. Lah yang 400, enggak tahu, enggak punya saya. Kalau orang fakir 300 atau 400, lah terus sisanya 600, nggak tahu saya. Nah, paham? Kira-kira di sini ya bisa membedakan ya fakir miskin ya. Jadi jangan kemudian digebiar ya fakir itu ya miskin itu ya fakir. Ya ndak, beda. Fakir sendiri, miskin sendiri. Masih ingat orang yang berhak menerima zakat berapa golongan? 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1 fakir, loh. 2 miskin. Yang nomor 3 fisabilillah. Yang nomor 4 ibnu sabil. Yang nomor 5 mu'allaf. Yang nomor 6 amil zakat. Nomor 7 orang yang banyak utang. Yang nomor 8, apa nomor 8? Ya, apa ya yang nomor 8 itu? Ayo, loh, gak apal. Ya. Yang nomor 8. Ayo dibuka surat 9. Surat 9 dibuka, ayo. Coba sih, kepingin tahu. Yang berhak nerima zakat siapa saja? Minta tolong Ustaz. Surat 9 Ustaz. Ayat 60 Ustaz. 60. Surat At-Taubah ayat 60. Coba sih, kepingin tahu siapa aja itu. Yang nerima zakat itu. Tafadhol, silakan. Ayo, minta tolong dibantu Ustaz. At-Taubah ayat 60. Surat 9 ayat 60. Tafadhol. Sesungguhnya ditaruh di meja aja, enggak bisa. Enggak cukup. Nah, enak itu. Nah, sip. Silakan Ustaz, monggo. Kak nyala? Nyala. Oh, Kak anu. Kak bunyi. Ya, silakan kita dengarkan. Ayo. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Fakir, 1, terus? Orang-orang miskin. 2, miskin, terus?
pengurus-pengurus zakat, Amil zakat itu nomor 3. Terus. para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan Stop. budak. Para mu'alaf, pelan-pelan, itu koma soalnya. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya, itu nomor 4, mu'alaf yang baru masuk Islam. Terus, Untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak, itu nomor 5. Terus, Orang-orang yang berhutang. orang yang banyak utangnya, 6. Terus, Untuk jalan Allah. fisabilillah, itu nomor 7. Terakhir, Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. itu Ibnu Sabil, dalam perjalanan. Berarti ada berapa totalnya? 8 orang yang berhak menerima zakat. Saya tanya, anak yatim melbunda? Disebut ndak anak yatim? Boleh ndak nerima zakat? Gak boleh. Kecuali anak yatim itu masuk kategori fa. Jadi kita kasih anak itu karena gara-gara status. Karena status fakir atau anak yatim? Fakir. Saya tanya, ono ndak anak yatim sing soge? Oke, makanya anak yatim ndak masuk. Tapi kalau yatimnya yatim miskin, iki lo nduk, iki lo nak, kamu tak kasih zakat saya. Kenapa? Duduk karena kon yatim. Tapi kamu paham? Paham? Sebab kadang-kadang iku loh, anak yatim iku loh kayak ono zakat sebentar, anak yatim tidak dapat zakat. Loh tapi gak mampu lah, beda. Kamu ngasihnya gara-gara tidak mampu, bukan karena yatimnya. Bukan. Sebab anak yatim kaya raya itu banyak. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi perbudakan itu terjadi sebab kedua karena apa? Kefakiran. Baik, nomor 3. Sebab yang ketiga, perampokan dan pembajakan. Perampokan dan pembajakan. Dulu Bapak Ibu, ini cerita dikit, ini sejarah ya, sejarah. Bapak Ibu dulu yang pernah belajar ilmu pengetahuan sosial IPS. Ya, itu dulu ada rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah ke Afrika. Bangsa Eropa singgah mampir ke negara Afrika dan ternyata mereka nangkepi orang-orang negro, menangkap orang-orang negro. Kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Makanya rata-rata budak itu kulit hitam biasanya. Itu dulu ceritanya gitu soalnya. Bangsa kulit putih, orang Eropa mampir ke negara Afrika kulit hitam, itu langsung ditangkepi mereka, langsung dijuali. Dijadikan budak. Na'udzubillah. Ya, dan itu alhamdulillah tidak terjadi di negeri kita. Saya tanya sama Bapak Ibu. Saya tanya, Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah tidak dijadikan budak? Pernah. Benar tidak? Dijual sama siapa? Dulur kandung yang jual. Betul atau tidak? Saudara lo ini, saudara kandung yang jual dulur kandung. Lantaran gara-gara iri, dengki. Karena mereka beranggapan bapaknya, ibunya lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Saudara-saudara lo ini sak gete, didol, dijual. Allahu Akbar. Makanya saya kalau dengar kajiannya Ustadz Firanda, Ustadz Dr. Firanda, Hafizullah Ta'ala, ayo kita dengarkan ceramah singkat beliau ya. 1 menit, cuma 1 menit toh. Masya Allah, orang itu kalau diuji oleh Allah bertubi-tubi, itu tangga sukses. Itu namanya tangga sukses. Nih kita dengarkan. Jadi Bu, kalau diuji oleh Allah, sakit tidak sembuh-sembuh, ini belum kelar, anak ternyata maaf diuji, ini belum kelar, orang tua masuk rumah sakit, ini terus ujian ini gak mari-mari. Terus, kenapa? Berarti kita mau sukses nanti. Nanti kita dengarkan. Bakalnya enak nanti. Makanya enak. Kita lihat ini. Saya kalau lihat orang-orang tua dulu itu, ya Allah, ujiannya itu apa yang tidak dijual untuk anaknya. Wis,
Apa ini pengalaman jadi orang miskin, itu orang tua kita, sekarang giliran enaknya mereka. Diseneng no ambil anaknya. Ya Allah, diumrohno, dihajino, dikasih rumah, tiap bulan dikasih belanjaan, uang belanja. Giliran enaknya sekarang. Dulunya soro mereka. Lah ternyata ini ada hikmahnya. Kita dengarkan ceramahnya beliau. Hanya 1 menit aja. Tolong direnungkan. Maka mulai sekarang orang kalau kena ujian, musibah, harus move on, harus tegar. Ya ini, kita lihat ini. Allah berfirman, kita dengarkan, yaitu kajiannya Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Kita dengarkan. Bisa jadi musibah-musibah itu adalah anak-anak tangga yang menuju kepada puncak kesuksesan. 1, 2, 3, 4, sukses. Kalau tidak melewati anak tangga tersebut, kau tidak akan sampai pada puncak kesuksesan. Contoh yang nyata sering kita sampaikan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa bisa jadi bangsawan? Karena melalui tangga-tangga musibah yang berturut-turut. Tangga musibah pertama, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati. Yang kedua, akhirnya dipisahkan dari bapak dan ibunya yang sangat dia cintai. Yang ketiga, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur. Yang keempat, dijual, kakak-kakaknya jual dia. Bayangkan, kakak-kakak jual dia. Terus dia tidak, dia orang merdeka, dijual sama kakaknya, bisa main baksin dengan harga yang murah. Maka fihi minaz zahid, dijual. Yang berikutnya, kemudian dia jadi budak. Budak apa? Dijual lagi, dibeli sama orang lain. Bayangkan diperjualbelikan. Tentu ditarik dengan kasar, tidak dihargai. Ini semua musibah, nggak gampang. Terus jadi budak, bekerja di rumah orang tanpa ada gaji sama sekali. Namanya budak. Kalau pembantu masih digaji, budak nggak ada gaji, milik pribadi. Kemudian dituduh berzina, bikin isu dia mau berzina. Akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Kemudian ditambah lagi, bala bisa fisijil bitasin, tambah lagi penjaranya. Ternyata ini semua anak-anak tangga. Ternyata ujungnya dia menafsirkan mimpi sang raja dan akhirnya menjadi apa? Bangsa. Jadi bisa jadi seorang Terakhir jadi bangsawan. Masya Allah. Bertubi-tubi loh, sampai terakhir di penjara. Di penjara nggak cukup, ditambah lagi tahunnya penjaranya. Sampai akhirnya jadi bangsawan. Itulah manusia, diuji bertubi-tubi, itu anak tangga menuju kesuksesan. Ya, baik, sampaikan ke putra-putri panjenengan. Jadi harus sabar menghadapi hidup ini, karena ini ujian tangga menuju sukses. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 4. Munculnya perbudakan yang nomor 4 itu adalah orang kafir yang menjadi tawanan perang. Ya, orang kafir yang menjadi tawanan perang. Seperti itu. Nah, jadi orang kafir, sebagaimana yang terjadi sekarang di Gaza, ya, Palestina, itu kalau ada tawanan mereka orang-orang kafir, Zionis, lah itu termasuk budak. Nah, sedangkan orang Islam tidak boleh diperbudak, ya, seperti itu. Kalau orang kafir itu boleh diperbudak. Nah, itu ya. Baik, dan itu tentunya ada pilihannya, ada rinciannya. Baik, insya Allah nanti itu lebih detailnya pada kesempatan yang akan datang. Jadi itulah salah satu dari 4 sebab menjadi budak. Di negeri kita, ya alhamdulillah tidak ada peperangan. Ya, negeri kita aman, damai. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Terus pelajaran nomor 4 terakhir. Pelajaran terakhir, pelajaran nomor 4. Ya betul ya, pelajaran nomor 4 ya. Untuk kondisi sekarang, apalagi di Indonesia, tidak ada perbudakan. Sudah, titik. TKI, TKW kita di luar negeri itu bukan budak. Nggak boleh. Ya berarti digaji, Ustaz. Iya, kalau pembantu digaji. Kalau budak nggak digaji, Bu. Nggak ada gaji. Disuruh kerja, tok, nggak digaji. Ya itu budak. Ya, seenaknya majikannya. Lah itu budak berarti ya. Wallahu a'lam bishawab.
tuntas materi kita. Kesimpulannya sebelum masuk nomor 11, materi baru lagi. Saya tambahkan baru. Saya simpulkan dulu. Berarti, Bu, Pak, kesimpulannya anak itu bisa ndak balas budi jasanya orang tua? Bisa ndak? Ndak bisa. Tetapi ada ndak cara lain untuk bisa balas? Ada. Caranya apa? Ya, apabila orang tuanya berstatus budak, lalu si anak memerdekakan orang tuanya. Itu baru bisa balas budinya orang tua. Hanya itu tok. Tidak ada pilihan lain. Hanya itu. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 11. Hari ini. Adabul Mufrad, hadis nomor 11. Hari ini. Tambahan. Judulnya sama Pak Ustadz? Ya, sama. Balas budi bagi kedua orang tua. Judulnya sama. Balas budi bagi kedua orang tua. Judulnya sama. Saya bacakan. Ini bukan hadis, ini asar. Perkataan sahabat, asar namanya. Asar. Asar. Jadi kalau dari Nabi itu kan hadis. Kalau yang bicara itu sahabat namanya apa tadi? Asar. Bisa nulisnya asar. A-T-S-A-R. Asar. Jadi bukan asar. Bukan. Kalau sholat asar itu kan pakai sot. Ya. Pakai sot. Ini enggak. Ya. Asar. Pakai sa. Ya. A-T-S-A-R. Asar. Ya. Baik. Saya bacakan. Perhatikan. Diperhatikan. Haddasana Sa'id bin Abi Burdata qala. Saya bacakan. Dari Sa'id bin Abi Burda radhiyallahu an mengabarkan kepada kami, dia berkata. Nah, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sami'tu Abi yuhaddisu annahu syahidaini. Sebentar. Baik. Ini. Sami'tu abi yuhaddisu annahu syahid ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahrihi yaqul. Artinya, aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan seorang dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu bersenandung. Nah, gini. Tak sampaikan, tak ceritakan. Supaya panjenengan tahu gambarannya. Jadi katanya Abu Burda, mohon maaf, katanya Sa'id bin Abi Burda. Yang bicara ini Sa'id. Dia bilang, bapakku memberitahukan kepadaku. Siapa bapaknya Sa'id? Sa'id bin Abi Burda. Berarti Abu Burda. Abu Burda, bapaknya Sa'id, ngabarkan kepada anaknya. Apa itu? Aku itu pernah melihat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu berada di Masjidil Haram, itu ada bersama seorang laki-laki yang sedang menggendong ibunya, ditaruh di punggungnya ketika tawaf. Yang gendong itu bukan Ibnu Umar, orang lain. Orang lain. Jadi Ibnu Umar, ada lagi satu laki-laki gendong ibunya pada saat tawaf. Bayangkan Bu, Pak, gendong ibu lo ini, tawaf. Tawaf lo ini, tawaf itu berapa putaran? 7 putaran. 7 putaran. Dan Bapak Ibu tahu, maaf ini, harus saya sampaikan. Hadis ini ono cerita nih. Anak ini yang gendong ibunya, itu dari kalau nggak salah dari Baghdad. Anak ini dari Baghdad ke Mekah, gendong ibunya. Di punggungnya ini. Ini bukan naik pesawat, ini jalan. Gendong. Baghdad
sampai ke Mekah, gendong. Bayangkan, jalan. Dulu ndak ada Saudi Airlines, Garuda, ya, nggak ada dulu. Ya, terus anak ini juga ndak pakai onta, ndak pakai kuda atau keledai, ndak pakai kendaraan, jalan sampai ke Mekah. Gendong loh ini, sudah sampai di Mekah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa Marwah 7 putaran, gendong. Bayangkan. Lalu anak ini bersenandung, bersair, sair. Gini bunyi sairnya, gini sairnya. Inilah ba'iruha al-mudhal in adha'irat rakabuha lam udhar. Artinya, aku ini adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. Jika tunggangan lain, onta, keledai, dan lain-lain diganggu, maka tunggangan ini akan kaget, loncat. Sehingga penumpangnya pun juga ikut terganggu. Tapi kalau aku, apapun kondisinya, penumpangnya tetap akan merasa nyaman. Kira-kira nyindir ibunya ndak ini? Nyindir dia ini. Aku ini seperti tunggangan bagi ibuku. Aku iki koyok keledai. Aku iki koyok kuda. Itu ya. Enak ditunggangi sama ibuku. Ya. Terus kalau tunggangan lain, itu kalau bahasa kita loh ya, kayak onta, kayak apapun, itu kalau misalnya jatuh, maka yang ada di atasnya, yang duduk di atasnya, pasti dia akan ikut terjatuh atau terbangun. Kalau ketiduran, pasti kan. Tapi tunggangan kayak apa ini yang ada di atasku nyaman. Meskipun aku kelelahan, aku tiba, dia tetap enak nyaman. Nyindir kira-kira. Nyindir tidak? Nyindir ini bahasa sindiran. Bahasa sindiran. Terus dia berkata, laki-laki ini yang gendong ibunya berkata kepada Ibnu Umar. Sumaqala, orang itu berkata, ya benar Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa dikatakan membalas jasa ibuku? Dikandani isoe mek siji kuda kok itu tadi. Ibu-ibu kan sudah tahu ilmunya, mek satu itu tak isoe. Lah ini dia gendong, dia merasa abut ini Baghdad. Sampai ke Mekah, tawaf gendong, sa'i gendong. Apakah aku sudah balas jasanya ibuku? Katanya Ibnu Umar, qala, Ibnu Umar menjawab, ya, la wala bizafratin wahidatin. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, belum setarik nafas saat ia melahirkanmu pun belum. Ibumu pada waktu melahirkan, kan jelas. Wanita kalau melahirkan kan suruh dokter apa? Tarik nafas ibu, tarik nafas. Ya, itu katanya Ibnu Umar, ibumu nafas sekali, narik sekali. Itu kau balas ini? Belum. Sekali, padahal ini berkali-kali. Ya, untuk mengeluarkan kita, sang jabang bayi. Ini narik sekali aja. Misalnya, ini belum terbayar. Saya nggak punya pengalaman melahirkan soalnya. Ya apa prakteknya? Ya, cuman saya melihat orang melahirkan, pernah istri saya soalnya, ya. Karena saya disuruh masuk ruangan itu, ya. Saya lihat, ya Allah nak, mudah-mudahan kon dadi anak sing saleh nak, sakno mamamu nak, ya. Ya Allah mudahkan ya Allah. Saya doa itu ya. Terus ibu, terus ya, tarik nafas lagi, terus ibu, ya, bapak silakan, apa ini, kasih motivasi bapak istrinya, kasih motivasi, ya oh bodoh kayak motivasi, ya, ya, seperti itu, ya, insya Allah ini laki-laki ini, insya Allah laki-laki, ya, saya cuman kasih motivasi cuman satu, ya, kau akan melahirkan pangeran, anak yang soleh, melahirkan anak yang soleh, penghafal Quran, berat. Maka kau harus kuat. Iyo, kuat lahir. Iya, ya begitu bapak dari tadi ngomong. Jadi saya kalau ingat itu, ya Allah berat perempuan melahirkan ini berat sekali ya. Maka dalam hal ini katanya Ibnu Umar, sekali tarikan nafas
belum bisa bayar jasa ibu. Belum. Apalagi kemudian menyusui, apalagi yang lainnya, belum ini, belum apa-apa. Baik, terus lanjut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Summa tofa benu Umar fa'atal maqama fasalla rak'ataini summa qala. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tawaf mengitari Ka'bah, lalu setelah tawaf beliau sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Belakang makom Ibrahim. Lalu berkata, nah terakhir ini penutup. Apa katanya Ibnu Umar? Ya bena Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat dapat menghapus dosa-dosa dari perbuatanmu sebelumnya. 2 rakaat sholat peluntur dosa yang kita lakukan sebelumnya. 2 rakaat tok. Itu bisa menghapus dosa kita yang sebelumnya. Baik, jadi intinya kalau mau disimpulkan, asar ini gini Bapak Ibu. Jadi ceritanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika di Masjidil Haram ketemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menggendong ibunya. Laki-laki itu sedang tawaf gendong ibunya. Terus laki-laki ini bersenandung. Aku ini dijadikan kendaraan tunggangan oleh ibuku. Macam-macam lah. Tadi sudah saya sampaikan. Terus dia berkata, laki-laki ini bilang sama Ibnu Umar, apakah aku sudah termasuk anak yang bisa membalas jasanya ibuku? Katanya Ibnu Umar, belum. Meskipun ibumu 1 kali tarikan nafas saat melahirkan, kau belum bisa dikategorikan membalas jasa budi baik ibumu. Akhirnya Ibnu Umar melanjutkan tawaf. Ya. Setelah tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Setelah sholat, Ibnu Umar berkata, 2 rakaat sholat 2 rakaat itu dapat menghapus dosa dari perbuatan yang sebelumnya pernah kita lakukan. Baik, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya ada 6. Kalau tidak nututi, kita akan sampaikan bulan depan. 1 pelajarannya. Pelajarannya ada 6. Ada 6. 1. Besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Gak bisa dibalas. Kecuali apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Baru bisa balas? Memerdekakan orang tuanya kalau orang tuanya jadi budak. Kecuali itu dok. Kecuali itu aja. Itu pelajaran pertama ya. Besarnya jasa kedua orang tua kepada anaknya. Besar. Ya. Terus nomor dua, beberapa hal yang dimakruhkan ketika tawaf. Makruh. Beberapa hal yang dimakruhkan ketika tawaf. Makruh itu dibenci, tidak disukai. Makanya panjenengan kalau umroh, mudah-mudahan ditakdir umroh. Ya, paling tidak menunaikan rukun Islam yang kelima, haji. Bapak Ibu kalau lagi umroh pas tawaf, tolong kalau bisa jangan melakukan beberapa hal ini. Karena ini makruh. Makruh itu apa sih Ustaz? Dibenci, nggak disukai. Dibenci, nggak disukai. Jadi sebaiknya tinggalkan. Jangan dilakukan. Apa itu Ustaz? 1. Saya nggak sebut 1 aja deh. Yang A gitu aja. Supaya nanti nyatetnya gampang. Jadi 2A, B, C, D gitu ya. Yang A. Mengeraskan suara ketika berzikir. Pak Bu Anu, tinggalkan. Mengeraskan suara ketika berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ketika tawaf. Jangan. Ada enggak yang ketika tawaf nyanyi? Ada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tawaf loh ini.
Saya pada waktu itu bimbing jamaah saya, itu dalam hati, Indonesia ini pasti. Indonesia ini. Yang lebih parah, yang sempat viral, masuk YouTube, apa itu? Pancasila, satu ketuhanan, pas tawaf moco Pancasila. Iya, coba, ya. Gak boleh, gak boleh. Zikir itu sir, pelan. Gak perlu dikeraskan. Gak perlu. Kecuali kalau talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik. Itu kalau laki-laki dikeraskan. Nabi itu dari Madinah ke Mekah. Sampai di Mekah suaranya serak. Terus itu gak berhenti itu. Dikeraskan. Tapi kalau wanita, labbaik, Allahumma labbaik. Itu dipelankan. Sebab suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Pelan-pelan. Kalau laki-laki keras, talbiyah. Nah ini kan bukan talbiyah. Ini kan tawaf. Tolong wiritannya, zikirnya pelan. Jangan dikeraskan. Ya. Terus kemudian, apalagi doanya. Robbana, Robbana, atina, atina. Saya pernah ketika tawaf ada jamaah dipimpin sama ustadznya. Ustadznya kalau nggak salah daerah Sunda gitu ya. Daerah Sunda. Ya. Bahasanya kelihatan bahasa Sunda ini ya. Itu mimpin doa pakai bahasa Indonesia. Mimpin doanya. Ya Allah, ya Allah. Ya, seperti itu ya. Anugerahkanlah, itu diikuti sama jamaahnya. Jamaahnya itu panjang banyak. Anugerahkanlah. Nah, sekarang Bapak Ibu, tidak boleh pakai ini yang saya bawa ini. Boleh. Apa itu namanya ini? Mikro tidak boleh. Kalau dulu enak, ya pembimbing itu. Jadi cukup pelan gini, ayo Bapak, Ibu, para jamaah, sekarang kita akan memasuki rukun Yamani, siap-siap baca Robbana Atina fid dunya hasanah, siap-siap dibaca, ya gitu. Sekarang nggak bisa, nggak boleh pakai ini. Jadi ya jamaahnya harus hafal. Kalau manasik harus hafal. Apalagi bawa jamaah sampai 100 orang. Waduh. Ya, seperti itu. Apalagi tidak boleh pakai kursi roda. Nggak boleh. Ya, orang yang pakai kursi roda lantai atas, tidak boleh lantai bawah. Yang lantai bawah itu pejalan kaki dan semuanya pakai baju ikhram. Jadi tidak ada orang pakai baju bebas tawaf lantai bawah. Kalau kepingin tawaf pakai baju bebas lantai 2, termasuk yang kursi dorong lantai 2. Ya tambah panjang Bu. Tambah panjang lingkarannya, diameternya, tambah jauh. Kalau deket Ka'bah kan paling nggak sampai 1 jam kelar. Ya. Nah kalau ini bisa 1 jam, 2 jam lebih. Ya, itu panjang. Nah, makanya jamaah kalau ada yang bawa kursi roda, ya sudah siap-siap terpisah. Yang lain ada di bawah, yang kursi roda lantai atas. Nah terus, ya nanti dibimbing sendiri sama mutawifnya sana. Nah, gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terus apalagi yang makro, yang B, berbicara yang tidak ada keperluan. Bicara yang tidak ada keperluan, nggak boleh. Hindari. Jamaah saya itu ada. Ketika tawaf, ya ternyata ngomong, bicara, nggak apa-apa sebenarnya ngomong. Tapi kalau ada keperluan, contohnya Ustaz, kalau ada keperluan, misalnya saya himbau, Bapak tolong agak merapat ya, merapat. Ya, nanti jamaahnya ditembus sama jamaah lain, nanti terpecah-pecah. Agak rapat ya, agak rapat. Ya, seperti itu nggak apa-apa, karena ada kebutuhan. Lah ini enggak. Iya, Ustadz. Iya. Duk kini gak ono wong elek, wahyu Pak Ustadz. Iya. Mari nonton ngini, nonton bojoku Pak Ustadz. Langit dan bumi Pak Ustadz masuk. Tapi bilang gak boleh. Iya. Lihat mata biru, mata coklat, jangan ya. Tondokan, ini waktunya umroh ini ya. Tawaf sa'i sudah, hati-hati lisannya dijaga. Seperti itu ya. Itu masih ditulis wayu-wayu dong. Sing lanang ganteng-ganteng. Masya Allah. Ya, ini kan tidak ada perlunya. Makruh itu, makruh. Nah, boleh. Makruh, hindari. Nomor C. Yang C, bersenandung sair. Ya. Contohnya,
baca sholawat dilakukan, ya. Tola'al, apalagi ini maulid. Ya, umroh kalau sudah maulid kayak gini, wah, zikirnya semuanya sholawatan semua. Ya, sholawat badar, sholawat macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, ini kan sekarang ini sudah masuk Rabiul Awal lah. Bulan depan kan tanggal merah, maulid. Nah, itu yang tawaf full. Dan itu rata-rata kalau anu tawaf, zikir-zikirnya, zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang keberapa? 4, menahan buang hajat, nggak boleh. Menahan buang hajat. D. Menahan buang hajat. Nah terus gimana? Tuntaskan dulu aja buang hajat. Buang hajatnya dituntaskan, baru tawaf. Sebab kalau tidak, waduh. Ya, Ustadz toiletnya kan jauh. Iya memang jauh. Iya, sebab kalau sudah ada jamaah, Ustadz saya tak pipis ya, alamat bisa sudah. Nggak bisa. Anda balik masuk sini lagi, 1 jam untuk mau masuk itu 1 jam. Kita sudah selesai, Anda baru masuk Masjidil Haram. Makanya sebelumnya tuntaskan buang hajat. Yang mau pipis, yang mau sudah tuntaskan sudah. Tuntaskan dulu. Sebab kalau enggak sudah otomatis sudah terpisah. Ya, semua tidak ada toilet di dalam masjid. Semuanya keluar masjid dan itu pun eskalator bawah tanah. Naik eskalator, naik turun eskalator. Masya Allah. Full. Jadi susah, pasti akan terpisah nanti ya. Terus yang E, menahan diri saat sangat lapar. Menahan diri saat sangat lapar. Saat sangat lapar. Kalau bisa makan dulu. Ya, biasanya saya kalau bimbing begitu nyampe Mekah, maka saya minta hotelnya, restorannya dibuka, jamaah kita makan dulu. Makan, Mbak. Makan dulu. Bu, makan. Makan. Habis makan, sudah kasih room list hotel, kunci hotel masing-masing. Ayo, masuk kamar dulu. Masalah koper nanti ada yang ngurusi. Sampean masuk dulu. Yang mau bersih-bersih, mau cebok, mau apa, go hotel, kamar. Setelah itu nanti turun, saya kasih waktu 1 jam, saya tunggu di lobi. Kumpul bareng. Sudah dalam keadaan wudhu, siap berangkat masuk masjid. Masuk hotel dulu, masuk kamar. Seperti itu. Suruh makan dulu. Sebab kalau enggak, waduh Ustaz lemes, Ustaz belum makan. Nah, ya kan? Ya, ini butuh energi nih, berat ini. Tawaf sa'i ini ya. Baik. Terus kemudian yang ke F, makan ketika tawaf itu makruh. Makan ketika tawaf itu makruh. Kalau minum Ustaz, pas tawaf nelak, minum. Nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau ditinggalkan lebih baik. Itu kalau minum. Kalau makan, hindari. Ustaz, ada orang Ustaz, ketika tawaf itu Ustaz, ngemut permen. Tawaf ngemut permen, ngisep permen. Kenapa? Karena khawatir bau mulut Ustaz. Ya, nggak perlu. Kumur aja atau pakai siwak. Kenapa? Karena memang ini dihindari, makruh ini. Makanya makan dulu supaya tidak bau mulut. Seperti itu ya. Atau minum obat kumur, pakai obat kumur dan seterusnya. Sebab ini makruh ini, makan. Ya. Itu. Kenapa? Orang tawaf di sana ini bau mulutnya macam-macam, Bu. Bau mulutnya macam-macam, ya. Oleh karena itu maka dalamnya harus sabar, ya. Harus sabar. Terus kemudian yang keberapa? Yang G, menutup mulut dengan tangan. Menutup mulut dengan tangan, nggak boleh. Berarti pakai masker nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kalau oleh maskeran. Wanita bercadar harus lepas. Harus dilepas, nggak boleh cadaran. Nggak boleh cadaran. Orang tawaf. Kecuali kalau dia, karena dia cantik ya, dia cantik, khawatir wajahnya bisa menimbulkan fitnah karena dia cantik. Maka tidak boleh diikat cadarnya, yang boleh itu tangannya dimasukkan ke jilbabnya, lalu kemudian ditutupkan sampai ke pangkal hidung. Jadi sambil dipegangi gini. Nanti kalau dia merasa tidak ada yang lihat dia, dilepas lagi. Nanti kalau dia merasa kok dilihat, diperhatikan orang, tutup lagi. Itu yang terkenal
Lah kalau tidak cantik pas-pasan. Ya, tidak ada. Semua perempuan cantik. Gak ada wanita jelek. Cuman beda-beda. Ada cantik ijma. Kesepakatan. Ya. Ada cantik yang masih khilafiyah. Perbedaan pendapat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kira-kira ibu-ibu masuk kategori cantik yang ijma atau masih khilafiyah? Khilafiyah. Terus terakhir, Yang H adalah yang makro ketika tawaf ya, menyela-nyela jari. Jadi seperti ini, tawaf sambil jalan, tangannya itu begini. Atau sambil membunyikan, tek, tek, tek. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini namanya tasywik. Nah ini ya, atau diginikan, krek, nggak boleh. Biasa saja ketika tawaf, biasa. Jangan bersedekap gini, sambil jalan tawaf, sambil gini. Biasa aja, biasa. Makro itu. Karena begini ini makro. Menjalinkan jari-jari, dimasukkan jari-jari. Atau dibunyikan, tek, 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 tek. Nah itu tidak boleh. Termasuk panjenengan, ibu-ibu. Ibu-ibu dari rumah bapak-bapak juga gitu. Dari rumah sudah wudhu sampai di musola Az-Zaitun nunggu adzan maghrib. Maka Anda jalan sampai di masjid musola itu tidak boleh. Kemudian tangannya diginikan, nggak boleh. Laki-laki ketika Jumatan tidak boleh dengarkan khutbah Jumat terus kemudian nggak boleh, diam. Karena apa? Karena kita sedang dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat. Meskipun kita belum sholat, kita sudah dipandang dalam keadaan sholat. Meskipun kita belum sholat. Makanya nggak boleh, istilahnya tasbik. Tasbik itu menjalinkan jari jemari. Nggak boleh. Baik. Kadang-kadang nggak sadar. Sambil nunggu qomat, habis doa ini, nunggu qomat, tangannya itu ditaruh di lututnya. Tahu ya? Lutut gini, sambil gini. Gak boleh, ini menjalinkan. Gak boleh. Ya, jadi tenang duduk, biasa aja. Bisa dipahami di sini? Termasuk tawaf tidak boleh melakukan tasbik, menyela-nyela jari jemari. Gak boleh. Ya. Terus sekarang kita masuk pelajaran nomor 3. Tasbik. T-A-S-Y-B-I-K, tasbik. Tasbik, T-A-S-Y-B-I-K, tasbik, menjalinkan jemari. Ayo nomor 3. Nomor 3, syarat-syarat tawaf. Ustadz kenapa kok jadi bahas tawaf? Loh tadi ceritanya adalah ketika tawaf soalnya. Ketika tawaf. Syarat-syarat tawaf. Kenapa kok dari tadi wangel nulis tasbik ya? Ya. Kok masih dengar saya tash? Angel sih. Biasa aja nulisnya. T-A-S-Y, tulisan. Ya. T-A-S-Y-B-I-K, tasbik. Wes, mari, sudah. Kok akhirnya terakhir pik. Ya. Tak tutup kafaratul majelis nanti ya. Ayo syaratnya tawaf apa? Yang A Islam. Harus Islam. Nggak boleh orang kafir tawaf, nggak boleh. Orang kafir nggak boleh masuk Masjidil Haram. Nggak boleh. Kalau Masjid Nabawi boleh. Buktinya di zaman Nabi pernah menangkap ya. Pada waktu itu siapa itu? Sumama ya. Itu kan diikat di tiang Masjid Nabawi padahal dia kafir. Sampai akhirnya dia lihat aktivitas Nabi bersama sampai akhirnya masuk Islam. Sumama. Nah, itu boleh. Kalau Masjid Nabawi boleh, orang kafir masuk, boleh. Kalau Mushola Az-Zaitun boleh enggak? Boleh, Masjid Nabawi boleh kok. Sehingga oleh itu cuma satu. Apa tadi? Masjidil Haram. Enggak boleh. Orang kafir, orang Kristen enggak boleh masuk Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi boleh enggak? Boleh. Hanya Masjidil Haram yang enggak boleh. Makanya yang tawaf harus Islam. Selain Islam enggak boleh.
Ustadz cara taunya, oh ya pasti ketemu nak kepergok. Karena sebelum sekian kilometer, sebelum masuk Mekah, itu ada checkpoint. Lihat paspornya, lihat tanda ID card-nya dari mana. Pasti kena lah, pasti kena. Gak mungkin, lolos gak mungkin. Kecuali dia masuk Islam, baca syahadat, setelah itu kan boleh masuk. Setelah itu di sana dia murtad lagi. Nah, lain soal. Gak tahu. Lain soal. Ada yang kayak gini, ada. Ya, masuk Islam. Sampai sana murtad. Terus B, berakal. Harus berakal. Orang gila tawaf nggak sah. Orang gila sampel nggak sah. Ya, ini bahasa kletek sampel ya. Pokoknya orang gila nggak sah kalau tawaf, nggak sah. Harus berakal. Yang C, balik. Harus balik. Lah kalau ada anak kecil Ustadz, ya masih kecil balita Ustadz, maka tawafnya kalau anak itu masuk kategori mumayyiz itu umur 6-7 tahun. Ya, mumayyiz itu anak yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah itu. Umurnya umur berapa? 6-7 tahun. 7 atau 8 tahun. SD kelas 1 lah. Itu mumayyiz itu. Meskipun belum sunat, belum khitan, maka tawafnya sah. Lah kalau misalnya saya bawa bayi Ustaz, saya tawaf umroh bawa balita, umur 4 tahun anak saya, TK playgroup tak bawa umroh, boleh Ustaz? Boleh. Lah terus gimana? Tawafnya ndak sah, cuman pahalanya anak ini diikutkan ke mamanya. Jadi anak ini pahalanya di PKB ambil orang tuanya, diambil. Anak ini nggak dapat. Tapi kalau umur 7 tahun dia tetap dapat pahala. Dia pahala, di PDW, diambil sendiri pahalanya. Paham ya maksudnya ya? Namanya harus balik. Yang D, niat. Harus niat. Lo niatnya ada bacaannya Ustaz? Nggak ada bacaan. Nawa itu niat ingsun, nggak ada. Niat itu pekerjaannya apa? Hati. Pekerjaannya hati, bukan lisan. Nggak perlu niat, dilafatkan, nggak ada. Yang E syaratnya adalah tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Tujuh kali, nggak boleh lebih. Ya, ada orang lebih, terus tawaf terus. Ya, saya tanya Pak, lebih? Oh saya nggak tawaf, nyari anak saya hilang ya Ustaz. Istri saya itu hilang, saya nyari. Berarti orang tawaf itu niatnya bisa beda. Bisa. Terus yang berikutnya nomor apa? F. Tawaf harus di dalam Masjidil Haram. Tawaf harus di dalam Masjidil Haram. Ada yang tawaf, lawang shopping. Di luar masjid shopping, ya bukan tawaf ini. Jadi syaratnya tawaf yang F, tawaf harus di dalam masjid. Tidak boleh di luar masjid. Saya punya jamaah. Sarapan pagi breakfast tidak kelihatan di hotel. Makan siang baru ketok kelihatan. Pak, ketika tadi sarapan pagi panjenengan kok tidak kelihatan. Tidak sarapan, tidak breakfast di hotel. Saya itu tawaf Ustaz. Oh Masya Allah. Tawaf dia masjid. Tidak Ustaz. Saya itu tawaf ngitari Masjidil Haram. Jadi di luar masjid, bukan di dalam. Di luar. Lu ngapain? Tidak boleh Pak. Tawaf di luar ngapain? Saya itu cari pukul beduk di sini. Tidak ada Pak Ustaz. Pokoknya jamaah yang tak bawa itu aneh-aneh. Saya seneng. Ono cerita nih soalnya. Ya. Saya seneng bawa jamaah aneh-aneh ini. Seneng. Ya. Ya. Baik. Ada lagi jamaah itu. Jam 1 malam waktu Saudi. Jam 1 malam ini. Waktu Saudi. Kamar saya ditelepon. Kan tiap kamar ada telepon. Assalamualaikum. Man ma'i. Tak pikir orang Arab.
Siapa ini yang bersama saya? Saya Pak Ustadz jamaah. Oh iya, iya, baik. Kenapa Bu? Kenapa? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz saya pindah kamar. Loh kenapa? Ibu kan sudah sekamar berempat. Ini ternyata Ustadz gosokan balseman Pak Ustadz. Ya, aku gak tahan Pak Ustadz, sing situ gak minyak tawon. Ya. Sing situ gak gelem gawe AC. Dadi anget-angetan aku gak kerasa. Astagfirullah. Besok Bu ya, besok ini tak urusin ini. Saiki turu dhisik ya. Besok ya. Ini aku gak betah, gak bisa tidur Pak Ustadz. Nanti akhirnya saya sakit. Ya Allah. Akhirnya sudah saya ke hotel, pihak hotel sudah ngomong sama orang Arab sana, tolong carikan kamar ini jamaah ini terus. Sudah ini kamu tuker ini ya. Kon gelem. Siapa yang kamarnya suka balseman, ayo kumpul lebih wangi. Ayo, kumpul. Ya Allah, ada enggak jamaah kayak gini? Wadah, harus sabar pembimbing. Iya, itu remasonan, banyak. Saya tuh suruh ngurusi kayak gini-gini nih ya. Terus, setelah itu, yang nomor berapa? Hah? G. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Itu yang G ya. Terus kemudian yang H. Yang H menutup aurat. Menutup aurat. Harus tutup aurat. Ya, laki-laki ada setelannya, atasan bawahan, ikhram. Kalau wanita bebas. Ibu-ibu pakai baju sekarang ini bisa dipakai tawaf. Kalau wanita bebas, wanita bebas. Kalau laki-laki harus atasan bawahan dan tanpa berjahit. Jadi kalau lepas ya diginikan lagi, lepas diginikan lagi. Ya, sebab ada orang Turki biasanya dia pakai cetekan, jadi dimasukkan penjahit dulu rupanya. Jadi dijahit jadi enak, cetek, sehingga kalau rokok sujud tidak lepas. Nah itu tidak boleh, itu menyerupai pakaian. Itu menyerupai pakaian. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan kalau laki-laki tidak memakai satu helai pakaian pun kecuali cuman baju ikhram. Jadi nggak boleh celana dalam, semuanya nggak boleh laki-laki. Kalau wanita ya normal biasa. Sebab ada ketika manasik sudah tak ajari, sudah tak kasih tahu sampai di sana. Ya Pak Ustadz, itu katanya perempuan itu nggak boleh pakai apa-apa ya tawaf. Lu pegangan kepala saya, lu. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, iya. Iya tetap pakai Ibu, gimana pakai bajunya itu layaknya seperti sehari-harinya. Oh katanya tidak boleh daleman apa semuanya. Masya Allah. Yang keberapa? Yang I ya? Yang I. Tawaf dilakukan di sekitar Ka'bah. Nggak boleh jauh dari Ka'bah. Sekitar Ka'bah ya. Termasuk lantai 2 boleh. Lantai atas sendiri 3 boleh. Tawaf harus dilakukan di sekitar Ka'bah. Yang J. Menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Jadi Ka'bah harus di sebelah kirinya. Menjadikan Ka'bah harus berada di sebelah kirinya. Jadi kalau begitu, searah jarum jam apa enggak kira-kira? Enggak, berlawanan. Berlawanan dari arah jarum jam. Ya, kiri kita, Ka'bah itu kiri kita. Kalau jarum jam, maka Ka'bah kanan kita, salah ini. Ya jadi Ka'bah misalnya ini saya tawaf, Ka'bah itu di kiri saya, jadi saya tawaf ini. Ya. Nggak boleh Ka'bah di kanan saya, nggak boleh. Harus di kiri saya. Paham ya? Terus kemudian yang nomor berapa? K. Bersuci dari hadas. Ya harus suci. Lah kalau wanita haid Ustaz, maka tidak boleh tawaf wanita haid. Harus nunggu di hotel dulu. Harus suci dari hadas. Ustadz kalau batalnya wudhu, kentut Ustadz. Pas tawaf kentut. Gimana Ustadz? Saya dengar kajiannya Ustadz Dr. Firanda, Hafizah Ta'ala, bahwasannya
Kalau yang penting dari awal sudah wudhu, di tengah-tengah tawaf itu ternyata kentut, teruskan tawafnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali kalau sebelumnya dia tidak wudhu, maka harus wudhu dulu. Karena wudhu bukan syarat sahnya tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sa'i Ustaz, sa'i kentut, nggak apa-apa. Sa'i tidak harus suci. Sa'i tidak harus suci. Wanita bercadar Ustaz ketika sa'i boleh kalau sa'i. Tapi kalau tawaf harus dilepas. Khusus tawaf dilepas. Yang maskeran dilepas. Tapi kalau sa'i Safa Marwah maka dipakai, nggak apa-apa. Terus yang L. Badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Ustadz, perempuan tawaf senggolan sama laki-laki bukan mahramnya. Batal Ustadz. Enggak. Badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Badannya harus suci, pakaiannya harus suci. Ya, saya pernah bawa jamaah sampai di Madinah, ketika ngambil mikot, ternyata dia bilang, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya, ternyata saya flek Pak Ustadz, saya lagi head ini. Padahal saya sudah minum pil pencegah head Ustadz. Sudah, ternyata tidak kuat, ternyata. Ya apa Pak Ustadz? Anda tetap mandi besar, ikut saya untuk mikot dia, niat umroh. Nanti sampai di Mekah, Anda jangan ikut saya tawaf. Anda di dalam kamar sampai suci. Ternyata sampai mau pulang ke Indonesia, ini masih keluar terus banyak. Terus siapa Ustadz? Maka solusi terakhirnya katanya para ulama, tetap tawaf dan pembalutnya dirangkap dua. Pembalutnya dirangkap dua. Tetap tawaf meskipun ini keluar, tetap tawaf. Karena mau pulang. Kita bukan penduduk Mekah soalnya. Ya, setelah tawaf sa'i, habis itu sa'i tahallul, langsung balik. Langsung ke airport, bandara, langsung pulang. Jadi dia harus terus di hotel ngapain? Masa tidak boleh di masjid? Boleh. Anda pergi ke Masjidil Haram, zikir, berdoa di masjid. Sholat tok tidak boleh sama tawaf. Karena Anda lagi haid. Sholat tok tidak boleh sama tawaf. Yang lain boleh. Sodako, ngasih fakir miskin sekitar masjid. Boleh, cari pahala, besar pahalanya. Sholat tok tidak boleh. Kasian kan? Kalau sudah halangan, sudah tidak kuat, ya, yang kayak gini, meskipun sudah minum pil pencegah tetap keluar. Maka yang seperti ini, boleh terakhir, yaitu tadi syaratnya. Tetap dihukumi seperti orang sholat pakai kateter. Kantong kencing. Ya. Yang penting sebelum takbiratul ihram, kantong kencingnya itu bersih, tidak ada pipisnya. Begitu takbiratul ihram, rakaat kedua, kantongnya penuh, banyak pipisnya. Apakah sholatnya diulang? Tidak. Teruskan, sesuai kemampuan. Kena penyakit beser, pakai pampers. Laki-laki, bapak-bapak pakai pampers karena beser. Maka yang penting mau tawaf, pampersnya bersih. Ketika di tengah-tengah tawaf ternyata dia tidak kuat, penuh pampersnya, tidak apa-apa, sah, sholatnya sah. Termasuk orang sholat pakai tato. Lah tato itu kalau wudhu kan tidak senyawa, ya apa itu Ustaz? Gak apa-apa, sholatlah semampunya. Paham sampai di sini? Islam itu indah, Islam itu agama yang mudah, jangan dipersulit, semampunya, sesuai kemampuan. Baik, saya tutup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Berarti tinggal pelajaran nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 kan sudah ya? Baik. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.